Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita memulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mas Ali hadir ya, Mbak Fian hadir ya, Mbak Cantika hadir ya, Mas Dani ya hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak untuk hari ini. Siapa yang tahu pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari dan membahas tema 8 tentang bumiku, subtema 2 tentang bumiku dan musimnya di pembelajaran yang pertama, muatan IPS. Dengan tujuan dari pembelajaran, yaitu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi mengenai penyebab terjadinya banjir yang dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi informasi mengenai dampak bencana banjir bagi masyarakat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara pencegahan banjir agar tidak terulang kembali dengan tepat. Sekarang Ibu akan bertanya dulu nih kepada anak-anak, apakah kalian memperhatikan musim cuaca yang sedang terjadi pada saat ini anak-anak? Iya betul, di Indonesia pada saat ini telah memasuki musim cuaca hujan ya. Waktu kalian berangkat ke sekolah, menuju sekolah, adakah yang memperhatikan sekitar anak-anak seperti di jalanan? Iya Mbak Nana, bagaimana? Iya betul, hujan menyebabkan banyaknya genangan air di jalan. Kemudian ada lagi anak-anak? Iya Mas Ali, betul, tanaman-tanaman yang menjadi basah karena terkena air hujan. Lalu bagaimana ya anak-anak? Kondisi lingkungan ketika musim hujan ini sering terjadi? Kita cari tahu yuk. Ketika musim hujan tiba, bumi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman yang mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air mulai segar kembali, para petani mulai menanam padi di sawah, cuaca yang semula panas sekarang menjadi sejuk. Kemudian musim hujan ini selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan juga menyebabkan bencana. Salah satu bencana alam yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu tentang bencana banjir. Seperti di berita-berita ya anak-anak, bencana banjir ini kerap terjadi ketika musim hujan telah datang. Kita simak bacaan berikut yuk untuk lebih mengetahui tentang bencana banjir. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadinya peningkatan curah hujan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun masih melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor menjadi penyebabnya terjadinya banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, penebangan hutan secara liar, pengecilan kapasitas sungai, maupun pembangunan pemukiman yang tidak mengindahkan topografi wilayah. Mengecilnya kapasitas sungai ditandai oleh pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini.
menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat dan kadang tidak mempertimbangkan topografi lahan ketika melakukan pengembangan. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1 hingga 2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, seringkali nyawa menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga semakin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian dikupas menjadi perumahan. Nah, itu tadi teks bacaan mengenai informasi mengenai seputar bencana banjir. Baik, sekarang Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Silakan anak-anak membuka buku kalian halaman 72. Nah, di situ tertera ada beberapa pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama yaitu di mana lingkungan daerah yang rawan bencana banjir? Kemudian yang kedua, mengapa terjadi bencana banjir? Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Harus warga di lingkungan tersebut lakukan agar tidak terulang kembali bencana banjir tersebut. Nah, dari beberapa pertanyaan itu, kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing dan setelah selesai, kalian mempresentasikan di depan kelas ya anak-anak. Kemudian kita bahas satu persatu. Baik, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, silakan. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, kelompok 4. Oke, baik anak-anak, sudah presentasi kelompok masing-masing ya. Sebelum kita bahas satu persatu dari yang tadi kalian diskusikan, kita lihat dulu penjelasan video berikut ini yuk. Sudah melihat video penjelasan tentang banjir tadi ya. Nah, dari penjelasan video tadi, apa sih banjir itu? Ada yang bisa menjawab? Iya Mbak Lala, betul sekali. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Tapi ini berbeda dengan bencana tsunami anak-anak.
Dan kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Kemudian, ada yang tahu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya banjir? Iya betul anak-anak, terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, di sini Ibu memiliki media, yaitu papan menjodohkan tentang 2 faktor penyebab terjadinya banjir. Di sini Ibu memiliki 10 faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Mari kita jodohkan ya anak-anak. Yang pertama ada pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal itu masuk ke dalam faktor manusia atau faktor alam ya? Ya betul Mbak Lala, pertambangan ilegal itu masuk ke dalam faktor manusia. Kemudian di sini ada angin topan. Nah, angin topan ini masuk ke dalam faktor manusia atau faktor alam ya anak-anak? Ya, betul sekali. Angin topan itu masuk ke dalam faktor alam. Oke, kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor masuk ke dalam faktor alam. Ada penebangan liar. Penebangan liar masuk ke dalam faktor? Ya betul sekali, penebangan liar masuk ke dalam faktor manusia. Kemudian ada buang sampah sembarangan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh manusia. Jadi ini masuk ke dalam faktor manusia. Kemudian ada curah hujan yang tinggi. Masuk ke dalam? Betul sekali, faktor alam. Kemudian ada pendangkalan sungai. Masuk ke dalam faktor alam. Ada pembukaan lahan biru, ini masuk ke dalam faktor manusia. Kemudian ada pemukiman di bantaran sungai. Pemukiman di bantaran sungai itu banyak rumah-rumah yang dibangun di bantaran sungai anak-anak. Jadi ini masuk ke dalam faktor manusia. Dan yang terakhir ada air laut pasang. Ini masuk ke dalam faktor alam. Baik anak-anak. Nah, itu tadi tentang 2 faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membuka buku bahan ajar kalian halaman 4 mengenai pembahasan secara rinci faktor terjadinya bencana banjir ya anak-anak. Silakan kalian untuk membaca terlebih dahulu. Sudah paham ya anak-anak mengenai 2 faktor penyebab terjadinya banjir? Kita lanjut yuk. Kemudian, apa sih dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana banjir itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya betul Mbak Nana. Dampak atau akibat terjadinya banjir bagi masyarakat itu ada beberapa hal, seperti yang dijelaskan dalam video tadi ya anak-anak, seperti sistem lalu lintas terganggu, kemudian tanah menjadi becek, kesulitan mendapatkan air bersih, kemudian pohon roboh dan batang berserakan, kemudian barang-barang di rumah menjadi tidak teratur, kemudian menimbulkan penyakit, aktivitas terganggu, dan sebagainya.
Itu tadi dampak atau akibat yang ditimbulkan dari bencana banjir ya anak-anak. Oh iya anak-anak, ada yang tahu tidak nih bahwa banjir itu juga dapat membawa keuntungan loh bagi lingkungan sekitar. Apa itu Bu? Keuntungan dari bencana banjir seperti mengisi kembali air tanah, kemudian menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Nah, air banjir ini menyediakan air yang cukup di kawasan kering dan semi kering yang curah hujannya tidak menentu sepanjang tahun. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, apakah ada yang mau menyimpulkan hari ini kita mempelajari tentang apa sih? Ya, silakan Mas Ali. Ya, betul sekali. Hari ini kita mempelajari tentang bencana banjir. Apa itu bencana banjir? Kemudian kita mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan bencana banjir itu terjadi. Yaitu tadi ada 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Kemudian kita mempelajari apa sih dampak atau akibat yang ditimbulkan dari bencana banjir. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui juga bagaimana cara kita agar bencana banjir itu tidak terulang kembali. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari anak-anak. Sekarang untuk tugas rumah, kalian membuka buku bahan ajar kalian halaman 10. Nah, di situ ada tugas mencari artikel atau informasi mengenai bencana banjir yang sedang terjadi di Indonesia. Itu untuk tugas rumah ya anak-anak. Kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan selanjutnya silakan kumpulkan kepada buku. Sekarang Ibu akan memberikan reward terhadap anak-anak yang telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Selamat kepada Mas Ali, Mbak Nana, Mas Fian, dan Mbak Lala yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu kasih bintang ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan kalian untuk lebih aktif agar mendapatkan reward dari Bu Guru seperti Mas Ali, Mas Fian, Mbak Nana, dan Mbak Lala. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa anak-anak? Iya betul, kita akan membahas materi mengenai negara-negara yang termasuk ke dalam wilayah belahan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Bisa dipersiapkan dan dibaca di rumah terlebih dahulu ya anak-anak, agar pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat ya anak-anak. Selamat pagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.